Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Ramdan bersama rekan saya Novian Supriyatna dari D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung akan mempersembahkan sebuah video tutorial mengenai praktikum HMI SCADA, di mana pada video tutorial ini akan menjelaskan tentang PLC Mitsubishi yang dikoneksikan ke HMI outlines. Garis besar pembahasan pada video tutorial ini diantaranya: 1. Penjelasan plan atau overview. 2. Koneksi GX developer dengan PLC Mitsubishi. Yang ketiga, koneksi PLC Mitsubishi dengan CAP server. Yang keempat, penjelasan state flow. Yang kelima, penjelasan table sequential. Yang terakhir, koneksi CAP server dengan InTouch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul PLC Mitsubishi FX3416M, di mana sebuah PLC ini memiliki 8 buah input dan 8 buah output. Di sini hanya menggunakan 4 buah input dan 2 buah output untuk menyalakan dan mematikan sebuah lampu. Cara kerja dari Mitsubishi ini dengan mengupload sebuah ladder diagram yang sudah diprogram ke Mitsubishi ini. Setelah Mitsubishi ini diprogram, kita dapat mematikan dan menyalakan sebuah lampu, di mana tombol 1 untuk menyalakan lampu 1, tombol 2 untuk mematikan lampu 1, tombol 3 untuk menyalakan lampu 2, tombol 4 untuk mematikan lampu 2. Selanjutnya, plan ini akan dioperasikan oleh sebuah komputer. Bagaimanakah cara komputer dapat mengoperasikan sebuah plan ini? Tontonin terus ya, jangan sampai dilewatkan. Setelah memahami dan mempelajari cara mengkomunikasikan PLC dengan komputer yang diberikan atau yang dipelajari dari video pembelajaran yang diberikan oleh dosen, maka pada video tutorial ini lebih difokuskan pada penjelasan ladder diagram. Di sini sudah terdapat ladder diagram, di mana seperti yang telah kita lihat di penjelasan plan, bahwa lampu 1 dinyalakan oleh tombol 1 yang di sini diwakili oleh M1. Jadi lampu 1 itu sebagai output yang diletakkan pada Y0. Lalu M1 ini merupakan tombol 1 yang difungsikan untuk menyalakan lampu 1, dan di sini terdapat M0 yang difungsikan untuk mematikan lampu 1. Jadi M0 ini merupakan tombol 2. Jadi M1 menyalakan lampu 1, lalu M0 mematikan lampu 1. Begitu juga dengan program yang di bawahnya pada lampu 2, di mana lampu 2 terdapat pada alamat alamat output Y1. Di sini tombol 3 atau M3 berperan sebagai tombol 3 yang menyalakan lampu 2, dan M2 di sini sebagai tombol 4 yang difungsikan untuk mematikan lampu 2. Setelah dirasa benar program, lalu compile. Setelah dikompil, bisa diuploadkan. Jangan lupa bahwa ketika menguploadkan, PLC harus dalam keadaan stop. Berikut ini merupakan tampilan OPC Quick Client, di mana di sini memperlihatkan koneksi PLC dengan komputer sudah berjalan dengan baik.
Tentunya di sini juga memperlihatkan tag name seperti output 1, output 2, start, start 1, stop, dan stop 1 yang digunakan atau yang dihubungkan ke PLC. Tentunya Anda harus memahami dan mempelajari cara mengkoneksikan OPC ke PLC dari video tutorial yang diberikan oleh dosen, sehingga di sini hanya memperlihatkan tag name-nya saja. Ini adalah diagram flow state yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah proyek HMI SCADA pada Wonderware InTouch. Di mana hal utama yang mesti dilakukan pada proyek ini dapat dilihat pada state flow ini. Kita harus runtime terlebih dahulu agar dapat men-trigger overview. Setelah masuk halaman overview, kita dapat mengakses ke halaman login. Di halaman login kita dapat masuk sebagai administrator, operator, dan guest. Kita login sebagai administrator, kita dapat mengakses change user, change password, configure user, halaman utama, halaman trend, database, dan tombol ACK. Setelah masuk ke halaman administrator, tombol plan diklik agar masuk ke halaman utama. Di halaman utama, untuk menjalankan semua sistem, kita mesti dengan Ctrl plus Shift plus P secara bersamaan. Setelah sistem on, terjadi perubahan dalam isi tank, di mana jika ketinggian lebih besar dari 10 cm, keadaan tank normal, dan jika ketinggian lebih besar dari 75 cm, keadaan tank dalam keadaan warning. Jika ketinggian perubahan isi tank lebih besar dari 90 cm atau lebih kecil dari 10 cm, keadaan tank dalam bahaya, maka alarm menyala. Jika tombol ACK ditekan, alarm akan mati. Jika kita login sebagai operator, kita dapat mengakses change password, halaman utama, halaman trend, halaman database, dan tombol ACK. Jika kita login sebagai guest, kita hanya dapat melihat play-nya saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel sekuensial. Ini adalah tabel sekuensial dari proyek yang kami buat, dimana ini adalah bagian input dan ini adalah bagian output. Dimana kalau kita menekan sesuatu pada bagian input, maka akan terjadi sesuatu pada bagian output. Dapat dilihat pada tabel sekuensial yang telah kami buat. Sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan dulu setiap window yang terdapat di sini. Pertama-tama, window overview. Window overview ini merupakan tampilan pertama yang akan nanti dieksekusi, di mana di sini terdapat penjelasan plan, deskripsi, gambar, sehingga orang awam pun mengetahui sedikitnya tentang plan yang akan digunakan. Lalu di sini terdapat tombol next dan tombol exit, dimana kalau
tombol exit ini akan keluar dari tampilan dan tombol next akan masuk ke tombol selanjutnya, akan masuk ke Windows selanjutnya. Lalu kita melihat tombol login. Di sini terdapat username dan password, dimana apabila tombol atau username dan password telah diisi dengan benar, baik itu administrator, operator maupun guest, maka di sini akan muncul menu-menu yang dapat diakses. Selanjutnya Windows Plan. Ini merupakan tampilan plan yang akan digunakan. Terdapat tombol power, tombol pompa, acknowledgement, trend navigasi, baik trend, database. Dan di sini ada tombol previous yang kembali ke Windows sebelumnya. Di sini alarm. Dan ini merupakan nilai besaran-besaran yang diukur. Untuk penjelasan, di sini terdapat database alarm juga. Selanjutnya yaitu Windows Trend. Windows Trend ini yang menampilkan grafik atau nilai yang terdapat pada tank. Selanjutnya database. Windows database ini yang menginformasikan bahwa InTouch sudah terkoneksi ke database, atau apabila terjadi error, di sini ada error message. Baiklah, kita mulai simulasi. Sebelumnya kita perlihatkan dulu program atau sintak yang digunakan. Yang ini merupakan sintak untuk pengisian tank yang terdapat pada application script. Selanjutnya ini merupakan sintak untuk menonaktifkan tombol close yang tertera pada jendela Windows runtime nanti. Jadi di sini nanti ketika di runtime kita tidak bisa mengeklik tombol close, karena untuk dari segi keamanan, apabila nanti dipraktikkan di lapangan atau secara real, tidak boleh terjadi HMI shutdown gitu. Jadi nanti ketika di runtime, tombol close ini tidak bisa diklik oleh mouse. Baiklah, kita akan mulai simulasi, dimulai dengan Windows Overview. Nah, ini alur cerita dari video tutorial ini atau dari plan ini merupakan yang pertama kita overview, dimana apabila kita masuk atau mulai meruntime, pengguna dapat membaca terlebih dahulu apa plan deskripsi plan yang akan digunakan. Berikut ini deskripsi cara kerja sistem plan penampungan, yaitu akan terjadi alarm ketika tank kosong, menandakan tank harus melakukan proses pengisian. Lalu sebaiknya kita langsung saja. Ini tombol exit. Apabila menekan tombol exit, maka Windows akan shutdown. Di sini muncul konfirmasi, dimaksudkan agar pengguna sadar betul atau mengurangi kesalahan bahwa tidak ada terjadi ketidaksengajaan untuk meng-close atau men-shutdown. Jadi di sini
pengguna yakin benar akan mengclose atau mematikan HMI. Kita kembali ke runtime. Kita masuk. Nah, ini bisa dibaca deskripsinya. Lalu masuk next. Ketika next, masuk ke halaman login. Masuk ke halaman login. Kita isikan administrator. Nah, apabila sudah terisi dengan benar, maka akan muncul menu-menu. Di sini administrator dapat memilih menu configure user. Lalu apabila ingin mengkonfigurasi user, klik on atau tidak, klik off. Lalu ada change password. Dan bisa sebelum ke plan kita change user di sini menu untuk mengganti dari administrator ke user lainnya, baik ke operator maupun ke guest. Logout itu kembali ke halaman overview. Sesuai yang terdapat pada deskripsi security atau script yang dirancang, administrator dengan akses level 9000 lebih dari 9000 dapat mengakses semua menu di sini. Kita kembali lagi ke Windows sebelumnya, dimana di sini Windows masih sebagai administrator. Lalu kita ganti menjadi operator dengan change user. Ketika kita pilih change user, maka administrator akan logout dan kita perlu mengisikan username dan password sebagai operator. Karena operator memiliki akses level 5000, di mana di perancangan security akses level 5000 tidak dapat mengakses configure user. Jadi hanya dapat change password, ke plan, change user dan logout. Otomatis change user dan logout bisa ke plan juga. Lalu bagaimana dengan guest? Di sini masih sebagai operator, lalu change user menggunakan guest. Di guest ini akses level 1000 hanya dapat mengakses tiga menu, yaitu plan, change user dan logout. Sementara change password dan juga configure user tidak dapat diakses. Bahkan di plan juga tidak dapat menyalakan sistem. Setelah kita tekan tombol P, tidak dapat, Ctrl Shift P tidak dapat mengaktifkan sistem, jadi hanya dapat melihat saja. Selanjutnya kita akan logout. Ketika logout, kembali ke halaman overview, lalu exit. Seperti yang tadi diperlihatkan bahwa tidak dapat di-exit langsung lewat tombol close yang merah, karena telah diberikan program. Jadi tombol exit
atau jika ingin keluar hanya bisa diakses lewat tombol exit ini. Nah, kita akan mencoba membuktikan kita dapat mengatur plan dari komputer. Untuk melakukan, kita perlu menggunakan tombol Ctrl, Shift, dan P sehingga pengguna sadar betul bahwa dia bermaksud untuk menyalakan plan. Kondisi tank kosong, lalu alarm empty menyala. Lalu di ACK teman-teman, sehingga operator telah mengetahui bahwa terjadi error. Lalu tindakan selanjutnya di control room menyalakan pompa pengisian yang ini, pompa pengisian dinyalakan. Kita lihat reaksinya di lapangan. Setelah aktif, pompa pengisian aktif, lampu hijau tandanya aktif. Nah, lalu setelah 100 liter atau maksimal muncul alarm full. Nah, setelah di ACK, operator perlu mematikan pompa. Langkah awal pompa, lalu untuk selanjutnya proses pengosongan. Dan setelah terjadi proses pengosongan, muncul alarm lagi, lalu pengguna harus ACK lagi sebagai tanda dia telah mengetahui. Selanjutnya perlu mematikan pompa pengosongan. Dan begitulah seterusnya berulang-ulang.